Saudara-saudariku di dalam Kristus, mari kita menyambut kehadiran Tuhan Allah yang penuh kasih ini di dalam ibadah di pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri dan bersama-sama kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan PKJ nomor 5, Bersoraklah dan Puji Tuhan. Kita nyanyikan 2 kali. Pertolongan kita adalah di dalam Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan yang setia menepati janjinya. Amin. Muliakan Allah Bapa. Kidung Jemaat 242 bait yang pertama. Muliakan Roh bagi
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Silakan saudara duduk. Saudara-saudariku di dalam Tuhan Yesus, betapa kita senantiasa bersyukur bahwa Tuhan Allah setia memimpin kita. Ya, hidup di dunia yang bagaikan berada di dalam peperangan. Orang percaya berjuang sampai pada akhirnya untuk menjadi nyata bahwa ia tetap setia, tetap berdiri kokoh dalam iman kepada Yesus Kristus. Namun kita harus senantiasa ingat akan hal ini. Kita bisa menjadi pemenang dan kuat dalam kekuatan Allah. Untuk itu kita harus mengenakan perlengkapan senjata Allah yang melindungi kita, sebab peperangan kita itu melawan kuasa-kuasa kejahatan dalam dunia ini. Kita memuji Tuhan, menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 126, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Hanyalah Yesus Juru Selamat. Meskipun susah maupun derita, meskipun susah maupun derita, hanyalah Yesus penolongku. Meski gelombang yang menghempaskan, hanyalah Yesus penolongku. Hanyalah Yesus Juru Selamat, airkan dosa, dihapusnya.
Saudara-saudariku, terimalah sabda pembimbing dan camkan sabda Tuhan dalam Yakobus 4 ayat 7 sampai 10. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, mari kita datang kepada Tuhan, menghadap tahta kasih karunia-Nya, mengaku dosa di hadapan Allah. Saya panggil bangkit berdiri. Ya Allah, Raja kami, ampunilah kami karena kami sering tidak mampu mewujudkan pikiran, perasaan, ucapan dan sikap yang mencerminkan pola hidup sebagai para pengikut-Mu. Kami sering masih mengenakan pola hidup duniawi yang tidak menghormati Engkau dan lebih mengutamakan diri kami sendiri. Ampunilah kami yang gagal mengendalikan hawa nafsu, bersikap kasar dalam kata dan tindakan, sehingga melukai hati orang yang kami kasihi maupun sesama kami. Ya Allah, Raja kami, ampunilah kami ketika kami mengabaikan waktu untuk berdoa dan menimba kebenaran firman-Mu. Kami lebih gemar mencari kepuasan duniawi, sehingga kami terlena dalam sanjungan yang sia-sia. Ya Allah, Raja kami, mampukan kami oleh kuasa Roh-Mu untuk diubahkan, dipulihkan, diperbaharui agar mencerminkan kehidupan sebagai warga kerajaan-Mu yang berbelas kasih, berdamai, dan hidup benar di tengah keluarga, gereja, dan sesama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita menyanyikan Bila Ku Renung Dosaku, pelengkap Kidung Jemaat nomor 37, bait yang pertama. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu, perlindungan-Mu, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapan-Mu, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Marilah kita menghayati berita anugerah yang diambil dari surat Efesus pasal yang keempat ayat 21 sampai 23.
Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita nyanyikan Dosa Dunia Hapuslah, pelengkap Kidung Jemaat nomor 38, bait yang pertama dan bait yang kedua. Dosa dunia hapuslah oleh kasih-Nya yang kudus. Aku pun dibasuhnya oleh darah-Nya yang kudus. Tak binasa jiwaku karena kasih-Nya penuh. Yesus Kristus Tuhanku jadi juru selamatku. Kasih Tuhan yang kudus tidak mudah ku pahami. Kasih Tuhan padaku amat luas dan lebarlah. Rindu hatiku penuh cari hamba Tuhanku. Ku berikan hidupku kini dan selamanya. Silakan duduk. Sebelum Alkitab dibacakan dan pewartaan sabda Tuhan kita terima bersama, kita datang kepada Tuhan dalam doa, memohon pimpinan dan penyertaan Allah dalam Roh Kudus yang memenuhi hati kita. Kita satu dalam doa. Marilah berdoa. Bapa Surgawi, kami hidup oleh anugerah-Mu dan kami tinggal di dalam-Mu. Tanda bahwa kami semua di dalam Kristus, yakni ketika kami bersama-sama tetap dalam pemeliharaan firman Tuhan, kami tetap rindu dan dengan kesungguhan hati menaati kebenaran firman Tuhan. Karena itu Bapa Surgawi, hadirlah di tengah-tengah kami dengan memberikan kami kemampuan untuk dapat menyiapkan hati kami bagaikan tanah subur, untuk dapat menerima kebenaran firman Tuhan yang bagaikan benih yang bertumbuh baik dan berkembang baik, menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh semua orang yang tinggal di dalam persekutuan ini maupun orang-orang di luar persekutuan kami. Dengan semua ini, nama Tuhan Yesus Kristus, Injil damai sejahtera Allah semakin diberitakan, semakin diterima, dan semakin nyata kami alami kebenarannya di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga, demikian kami sudah membuka hati untuk mendengar sabda Tuhan, menerima benih firman itu sungguh-sungguh tertanam di sana.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab dari surat Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai ayat 20. Judul perikop oleh Lembaga Alkitab Indonesia, perlengkapan rohani. Demikian. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Saudara-saudaraku, demikian sabda Tuhan, dan terpujilah Tuhan. Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudaraku jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, khotbah pada hari ini dengan tema mengenakan perlengkapan senjata Allah, dengan tujuan jemaat bertekun dalam doa dan senantiasa bersama Tuhan dalam menghadapi situasi krisis kehidupan, sehingga tidak ditaklukkan oleh kuasa kejahatan. Saudara-saudaraku, sesungguhnya harus dikoreksi ketika ada orang menjadi orang Kristen berpendapat bahwa
Ketika kita menjadi orang Kristen, maka hidup ini tenang teduh seperti samudra yang tanpa ombak. Tidak mungkin. Kehidupan di dalam Kristus juga bagaikan kita berada di tengah gelombang, kalau itu kapal. Kita juga masih berhadapan dengan berbagai peristiwa kehidupan yang bahkan Rasul Paulus melihat jemaat Kristen berhadapan dengan tantangan kehidupannya bukan dari pihak orang atau manusia, tetapi ada suatu kuasa yang bekerja, yang ingin merongrong keberadaan jemaat itu supaya tidak memiliki hidup yang berhubungan baik dengan Tuhan, supaya menjauh dari Tuhan. Itu bagaikan kita di dalam peperangan, pertempuran. Hanya saudara-saudara, kalau kita perhatikan surat Efesus pasal 6 tadi, Rasul Paulus memberikan dua prinsip yang kita pegang, yang kita perhatikan. Pertama-tama yakni hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, ayat 10. Di dalam kekuatan kuasanya. Prinsip yang pertama, kita kuat di dalam Tuhan. Kita harus terus-menerus dalam persekutuan dengan Tuhan. Jangan sekali-kali meninggalkan Tuhan. Jangan lepas dari hubungan mesra dengan Tuhan. Yang kedua, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, mengenakan seluruh perlengkapan senjata rohani. Senjata Allah itu bukan senjata duniawi. Karena apa? Musuh kita bukan darah dan daging, bukan manusia. Barangkali kita merasa sering dimusuhi atau berada di dalam kondisi tidak diterima. Tetapi kita bukan memandang mereka musuh. Mereka adalah sesama kita. Mereka adalah sesama saudara sebagai ciptaan Tuhan yang mesti hidup bersama-sama dalam penghayatan akan kehadiran Tuhan memerintah kehidupan ini. Namun saudara-saudara, dalam kenyataan itu tidak semua orang sungguh-sungguh memperhatikan nasihat ini. Kalau saya membandingkan bagaimana kita berhadapan dengan kuasa kejahatan, maka sesungguhnya manusia ini memiliki jasmani, bentuk fisik. Secara rohani, peperangan kita, lawan kita ini bukan lawan yang bisa dilihat oleh mata. Bukan seorang, bukan fisik, tetapi roh, spiritual. Ini rohani. Yang kita hadapi adalah musuh rohani, peperangan rohani. Coba kita sekedar melihat tentang peristiwa awal ketika pandemi COVID ini masuk. Tahun 2019 akhir. Saudara akan menjumpai virus ini seperti musuh. Tidak kelihatan oleh mata biasa, tetapi luar biasa. Sampai kita ingat seorang presiden Uganda yang memberikan pidato yang cukup viral, yang pada masa-masa lalu kita perhatikan, Yoweri Kaguta Museveni. Salah satu bagian dalam pidato itu saya katakan begini, saya cuplikkan begini: tentara dalam perang ini tanpa ampun, tidak memiliki setitik pun rasa kemanusiaan, tidak pandang bulu, tidak peduli apakah anak-anak, wanita atau tempat ibadah yang diserangnya. Bukan tempatnya, orang-orang yang beribadah di dalamnya pun diserangnya. Tentara ini tidak tertarik pada rampasan perang. Tidak ada niat untuk mengubah rezim atau penguasa. Tidak peduli tentang sumber daya mineral yang kaya di bawah bumi. Bahkan tidak tertarik pada hegemoni agama, etnis atau ideologis.
ambisinya tidak ada hubungannya dengan superioritas rasial. Ini adalah tentara yang tidak terlihat, cepat dan sangat efektif. Agenda satu-satunya adalah panen kematian. Ini pandangan sang presiden Uganda Yoweri Kaguta Museveni yang melihat virus COVID-19 itu sebagai musuh tentara, bagaikan tentara yang serangannya dahsyat, tidak pernah kompromi, tentu tidak pernah mengenal gencatan senjata. Kalau situasi Kudus sekarang ini sudah level 2 atau bahkan ada yang mengatakan sudah 0, 0 sekarang. Ini lalu kita sedang melakukan gencatan senjata dengan virus itu, ya tidak usah dibandingkan seperti itu ya. Sebab pekerjaan iblis, saya melihat mirip virus ini, tidak nampak tetapi dahsyat, menggunakan tipu muslihat. Siapa yang bisa kena tipu muslihat? Jebakan Batman-nya. Iblis bekerja bukan kalau nampak persis begini tangkap dia, mungkin begitu. Tetapi tipu muslihat, akal licik, mengelabuhi, memanipulasi. Saudara, kalau kita mengingat kisah-kisah orang demonstrasi, kemudian bisa menjadi konflik antara aparat keamanan dengan yang berdemo, itu karena dimanipulasi. Pertama, motifnya bisa dimanipulasi, ketika pelaksanaannya ada penyusup yang belum tentu punya kepentingan sama dengan ketika mengajukan permintaan untuk demo. Lalu dia membuat sesuatu yang bisa membuat image, bayangan bahwa demonstran ini sedang mengacau, merusak, ini sedang anarki. Karena itu ditangkap, harus dilawan kalau sudah melakukan hal begitu. Padahal itu adalah strategi dari penyusup. Itu tipu muslihat, dibuat sesuatu lalu kenalah semua dampak kena bagi semuanya. Jadi yang membuat anarki satu orang, menciptakan kegaduhan, kerusuhan yang kemudian memunculkan image bagi semua demonstran itu jahat, harus dilawan. Itu tipu muslihat iblis. Kita tidak diajak melawan iblis. Dalam hal ini kita diajak membentengi diri, bertahan. Dalam strategi perang bukan menyerang, bukan ofensif tapi defensif. Mengapa kita tidak menyerang? Karena kita ini sudah menjadi pemenang. Kristus yang sudah mengalahkan kuasa iblis dan maut. Lalu kita yang di dalam Kristus sudah dijamin bahwa kita ini adalah orang-orang yang disebut lebih daripada pemenang. Kristus yang berjuang, kita yang bersama-sama dengan Kristus ikut menikmati kemenangan Tuhan Yesus atas kuasa iblis dan maut. Kita bangkit bersama-sama Tuhan Yesus. Kita ikut dimuliakan oleh Bapa karena keberadaan kita bersama-sama Kristus dan masuk dalam kerajaannya. Itu jaminan kita, itu kemenangan kita. Tetapi selama hidup di dunia ini, iblis masih tetap melakukan serangan dengan cara tipu daya, dengan cara akal-akalan dan mengincar orang-orang yang dapat diperdayanya. Siapa yang dapat diperdayanya? Yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, yang tidak berjaga-jaga dan berdoa, yang lengah. Orang lengah itu bisa seperti ini, melalui keinginan, kegemaran. Ada sih jemaat yang tertipu daya oleh iblis melalui kesenangan. Kesenangannya itu mancing, saudara. Padahal hari liburnya itu kalau hari Minggu, jam ibadah itu kalah dengan mancing. Awalnya sih tetap ibadah dulu baru mancing.
Tetapi lama-lama tidak begitu, wah ini menyenangkan, mancing lebih dulu. Lama-lama terpikat dan prioritas hidupnya, yang utama dalam hidupnya justru mancingnya. Sehingga ibadah enggak apa-apa, ibadah bisa minggu depan, bisa banyak waktu. Bahkan ibadah bisa dengan mancing. Saya khawatir dengan orang ibadah bisa dengan santai, tidak tatap muka. Konsentrasi kita mudah dimanipulasi. Itu pengalaman kita kalau ibadah di rumah. Ada tamu, ada gangguan macam-macam. Kalau saudara kebelet pipis sekarang, mungkin bisa menahan. Kalau di rumah saya tidak yakin menahan sedikit pun. Mesti akan pergi. Saya khawatir dengan hal-hal yang kecil ini kita menjadi lengah, lalu saatnya firman Tuhan kita dengar, yang kemarin saya ceritakan, orang mendengar itu bisa sampai 35%, membaca dan mendengar. Itu kalau utuh. Lah kalau sudah tidak utuh, terpotong-potong, lalu berapa yang kita terima? Lumayan kalau bisa tatap muka seperti ini, kebenarannya bisa sampai 58%. Oh, yang mendengar dan melihat 38%, kita bisa 55%. Tapi yang lengah juga, yang tidak siap sedia, yang tadi malam sinetronnya sampai malam karena sinetron yang berputar-putar itu nampaknya semakin malam gitu. Nah, bisa jadi saudara bisa tidak fit dan kemudian menjadi lengah, tidak waspada lagi untuk menghadapi serangan iblis yang tidak dalam rupa nampak wajahnya, tetapi tipu muslihatnya bisa membelenggu kita, mengikat kita dan menjatuhkan kita sampai kita kemudian jatuh kalau kita lengah. Karena itu sekali lagi, perlengkapan senjata Allah yang kira-kira disebut 6 di sini. Saudara baca, 1, ikat pinggang kebenaran. 2, baju zirah keadilan. 3, sepatu ketulusan, kesediaan, kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. 4, perisai iman. 6, topi atau helm keselamatan. 5, 6, pedang roh, firman Allah. Saudara, kemarin saya ketemu dengan rekan-rekan Pura, PBK, Pura Berbagi Kasih yang ke Kuawur. Ada 15 orang yang dilayani di sana, tapi 1 tidak jadi diberikan dengan pertimbangan rekan-rekan di Kuawur. Jadi hanya 14 yang diterimakan. Yang terjadi pada saat foto bersama saya diminta, Pak Herin topinya dilepas gitu. Saya bingung loh, saya enggak pakai topi. Kok suruh lepas? Ternyata maksudnya itu lepas helm saya. Jadi jangan dikelabuhi ya. Ini botak kepala atau badok kepala, bukan helm ini. Jadi banyak orang keliru. Saya saja bisa diperdaya. Dengan penampilan saya seperti ini, bayangan saya bisa menjadi saya ini selalu setia pakai helm gitu. Kalau polisi juga terperdaya, saya tanpa helm pun mereka akan melihat, oh aman Pak. Sudah pakai ketopong keselamatan, helm keselamatan. Nah, helmnya itu keselamatan. Saya tidak menerangkan satu persatu, tapi intinya hidup orang Kristen yang di dalam Tuhan, yang tidak pernah lepas hubungannya dengan Tuhan, dalam siap sedia, kewaspadaan, berjaga-jaga dan berdoa itu harus hidup dalam kebenaran. Orang yang benar bukan orang yang berusaha membenarkan diri di hadapan Tuhan, tetapi justru orang yang mengaku salah di hadapan Tuhan. Nah, kalau di hadapan Tuhan mengaku salah, di hadapan sesama kita biasa toh. Tetapi jangan membiasakan diri gampang-gampang membuat pengakuan saya salah. Kalau menjadi latah, maaf, ampun, permintaan maaf, permintaan diampuni, itu menjadi bukan kesungguhan dari hati. Tetapi setiap kali saudara menghadap Tuhan, ampunilah aku Tuhan. Pengakuan dosa dilakukan setiap waktu, itu mau menyadarkan kita bahwa kita ini orang tidak benar. Tidak ada yang benar dari diri kita. Lalu benarnya bagaimana?
Benarnya itu karena kita dibenarkan oleh Kristus. Di hadapan Bapa kita bukan orang berdosa lagi, sudah disucikan, dibersihkan, diampuni sebelum kita minta ampun. Lalu bagaimana pekerjaan pengampunan itu? Allah lebih dulu mengasihi dan menyatakan pengampunannya. Tugas kita adalah respon itu, tanggapi karya Allah itu. Dengan saudara mau hidup seperti Allah yang bermurah hati, seperti Allah yang tidak mendendam, itu kebenaran. Bisa menerima orang lain dalam keberadaannya, lalu bertumbuh bersama, merespon apa yang Allah kehendaki, lalu menjadi satu dengan yang lain, dibangun. Ini yang benar. Kalau tidak demikian kita lengah dalam kebenaran. Kalau hanya menganggap diri benar dan orang lain selalu salah, selalu dipiceti, dilihat kekurangannya, maka tidak sehat. Itu pasti tidak benar. Kekuatan kita bukan individu. Tentara yang dimaksudkan di sini adalah dalam sebuah korps, dalam sebuah barisan, dalam sebuah persekutuan. Entah berapa jumlahnya tergantung kita. Tetapi kita adalah tentara-tentara Allah yang hidup bersekutu, bersama-sama, bertahan menghadapi serangan lawan. Berbaju sirah keadilan, hidup benar dan adil. Kalau Allah sudah mengasihi kita, maka kita yang dikasihi melakukan kehendak Allah itu sudah adil. Kalau Allah sudah mengampuni kita, maka kita mengampuni saudara-saudara kita itu adil. Kalau tidak begitu, tidak terjadi keseimbangan dan keadilan. Nah, kalau kita sekarang ini punya sepatu kerelaan untuk memberitakan Injil, kerjakan kepada anak-anak kita, kepada orang-orang yang dipercayakan kita, dengan cara yang diberikan Allah menurut situasi dan kondisi kita masing-masing. Orang memberitakan Injil itu rela dirinya dibentuk oleh Injil dulu. Saudara orang tua, nasihati anaknya perkara tidak merokok saja. Saya itu kadang itu heran. Anak kita itu ternyata tidak sepenuhnya kita yang mendidik, karena bapaknya perokok. Anaknya itu banyak yang tidak menjadi perokok. Padahal mestinya kan anak itu nurut bapaknya, meneladan bapaknya dalam banyak sikap. Tapi ternyata anak itu menjadi pribadi yang juga kritis, bisa menilai, oh bapakku ngono kuwi mergo wis kadung. Apa meneh mbahku. Lah aku urung kadung ya aja melu kaya ngono gitu kan. Itu baru dalam hal merokok. Kebiasaan tidak jujur. Kebiasaan tidak terbuka. Kebiasaan main belakang, di belakang berbeda dengan di depan. Selintutan, hubungan suami istri, hubungan anak dengan orang tua tidak beres. Berdampak, bahkan perilaku kasar akan menurun. Nah, betapa pentingnya kalau kita memperhatikan sepatu kita, kesediaan untuk mewartakan Injil. Injil bukan hanya diwartakan dalam kata-kata, tetapi dalam perilaku yang pengaruh dari perbuatan itu lebih dahsyat dampaknya. Mari bersama-sama dalam terang firman Tuhan diberlakukan, lalu Anda wartakan dalam sikap dan keteladanan saudara kepada orang-orang di sekitar, maka bukan orang lain yang Anda ikuti, tetapi justru memberi kemungkinan orang lain mengikuti Anda. Perisai iman, iman tidak boleh lepas dari hidup kita. Tantangan kita apapun, iblis bisa memakai penderitaan, kesusahan, kesukaran untuk dimanipulasi, membuat orang ragu kepada kuasa Allah. Saya ini sudah setia, saya ini sudah sungguh-sungguh melayani Tuhan, kok begini? Maka itu dalam hal iman bagi orang Kristen ada 3. Yang pertama adalah tidak ada pilihan lain. Di dalam Kristus kita tidak punya pilihan lain. Saudara tidak bisa milih-milih di luar Kristus. Hanya ya, aku di dalam Kristus, satu saja, tidak ada pilihan lain. Yang kedua, tidak ada kata mundur di dalam Kristus. Setelah saudara masuk menjadi orang percaya, tinggal di dalam Dia, tidak mundur, tidak menyerah, tidak pernah kemudian meninggalkan Dia, walaupun tantangan kehidupannya tidak ringan. Yang terakhir,
tidak ada penyesalan. Setelah begitu lamanya ikut Tuhan, diproses Tuhan dan menjadi orang yang setia, tiba-tiba begitu tantangan bertubi-tubi, saudara, menyesal aku jadi orang Kristen. Lalu saudara hilang dari Tuhan. Jangan pernah memilih lagi Kristus, Dia satu-satunya bagi kita. Lainnya tidak berpengaruh lagi dalam hidup kita. Jangan pernah mundur. Sekali maju, maju. Dan saudara akan sampai. Saudara akan dapat bertahan menghadapi serangan musuh. Dan ketika yang terakhir, saudara tidak akan pernah menyesal menjadi murid Tuhan Yesus, menjadi milik Tuhan Yesus. Karena justru apa? Semakin kita sungguh-sungguh bersama Dia, kita melihat karya-karya agungnya. Dan strateginya memang seperti itu. Bukan saudara menantang-nantang iblis. Ini loh, aku orang kuat, lawanlah iblis. Saya sudah siap sedia. Bukan begitu. Kalau kita kembali kepada apa yang disampaikan Yoweri Kaguta Museveni, Presiden Uganda tadi, maka kita akan mendengar bagian berikutnya dari pidato yang fenomenal itu. Syukurlah, pasukan ini memiliki kelemahan dan bisa dikalahkan. Hanya membutuhkan tindakan kolektif, disiplin, dan kesabaran kita. COVID-19 tidak dapat bertahan dari jarak sosial dan fisik. Ia hanya berkembang ketika Anda mendatanginya. Senang sekali dikonfrontasi. Ketika Anda menantangnya, maka dia senang. Namun menyerah dalam menghadapi jarak sosial dan fisik kolektif. Ia tunduk pada kebersihan. Tidak berdaya ketika Anda mengambil takdir Anda di tangan Anda sendiri dengan menjaganya tetap bersih sesering mungkin. Ini bukan waktunya untuk menangis tentang roti dan mentega seperti anak-anak manja. Kitab suci mengatakan kepada kita bahwa manusia tidak akan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini oleh wartawan diteruskannya seperti itu. Artinya apa? Strategi kita satu, jangan pernah kompromi bersama iblis dan tetaplah dalam kehidupan kolektif, mengambil tindakan bersama-sama. Karena itu intinya, ketika kita sudah diberikan nasihat, petunjuk, arahan, bimbingan, terang firman Tuhan yang menyelamatkan kita, dengan kepala kita diberi ketopong keselamatan, artinya gerak, pikir dan langkah kita dikontrol oleh anugerah Allah. Lalu kita tidak pernah menjadi orang yang sombong, tidak pernah menjadi orang yang menantang kuasa kejahatan, tetapi selalu waspada akan kuasa itu. Lalu Allah yang memberikan kekuatan kepada kita. Perlengkapan dari Allah itu sesungguhnya kekuatan kita untuk menangkal berbagai tipu muslihat iblis ini, sehingga kita utuh menjadi persekutuan yang tetap berdamai sejahtera. Hati-hati ketika persekutuan kita mulai goyah, ketika kita mulai tidak bisa menerima satu dengan yang lain, hanya karena hal-hal kecil kita biarkan, tidak pernah kita selesaikan, dan kita buka dalam keterbukaan dengan semangat kasih, maka yang terjadi, iblis akan masuk dan memecah belah kita, mencerai-beraikan kita. Bukankah singa itu memangsa kambing-kambing, domba-domba yang keluar dari persekutuannya? Ketika persekutuan anak-anak Allah, domba-domba Allah ini tidak dalam satu kawanan dan satu komando Allah, maka orang akan mencari kepentingan diri sendiri, mulai tercerai-berai, ikatan kasihnya mulai longgar, dan iblis akan leluasa memperdayakan kita. Bukan memberdayakan kita, memperdaya kita, sehingga kita tidak mampu bertahan. Namun sekali lagi, ketika kita tetap utuh secara kolektif, tunduk pada komando Sang Panglima, Yesus Raja kita,
Maka sekalipun kita dalam perjuangan berat untuk menyatukan kehendak kita dengan kehendak Dia, kita akan tetap kuat bersama-sama. Sebab Dia bersama kita dan menolong menghadapi musuh yang dahsyat, yang tidak kelihatan. Namun Allah sudah mengalahkannya di dalam Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus Sang Panglima kita, dan mari kita ikuti Dia dengan semangat persekutuan dan mengenakan perlengkapan senjata Allah. Jangan coba-coba keluar dari persekutuan kita dengan Dia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur bahwa Engkau memberikan wejangan melalui nasihat rasuli yang mengingatkan kami sekalipun kami tidak selalu dalam pertempuran, tetapi sewaktu-waktu iblis dapat menyerang kami dengan tipu dayanya. Bapa, ajarilah kami tetap setia. Ajarilah kami melakukan firman-Mu ini. Seberapa banyak yang dapat kami terima, akan kami kerjakan dengan sepenuh hati. Dan Tuhan, tolonglah kami dengan bersama-sama Kristus, Tuhan yang sudah menang atas iblis dan maut, maka Tuhan memberikan kemenangan itu kepada kami semua, para pengikut Kristus, orang-orang yang tinggal di dalam Kristus senantiasa dan akan tetap tegak berdiri di hadapan Kristus setelah kami menjalani masa pertempuran kehidupan kami di dunia, peperangan rohani melawan kuasa-kuasa kejahatan. Terima kasih Bapa Surgawi untuk firman Tuhan yang sudah meneguhkan dan memberanikan kami untuk tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus dan tidak mengandalkan kekuatan manapun selain Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menaikkan persembahan syukur kita di hadapan Tuhan yang telah memberikan firman yang dapat kita renungkan dari 1 Petrus pasal 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Dan sebelum kita akan bersama-sama untuk masuk di dalam persembahan ini, doa syafaat dan doa persembahan akan kita jadikan satu di dalam kebaktian kita saat ini. Kita bersama mari puji Raja Surga, nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 288. Mari puji Raja Surga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Puji yang kekal rahmat-Nya bagi umat dalam air, dulu kini selamanya, panjang
hanya ada. Bait yang ketiga, bangkit berdiri, sujudlah hai bala surga, abdi Allah terdekat. Sujudlah hai bala surga, abdi Allah terdekat. Turut bintang, bulan, surya, tiap waktu dan tempat. Puji Dia, puji Dia, sumber kasih dan berkat. Kita menaikkan doa syukur persembahan kita dan juga doa syafaat yang diakhiri dengan doa Bapa kami. Sungguh Bapa, pada hari ini oleh rahmat Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan, kami mempersembahkan persembahan syukur di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan mencukupi kami dengan segala yang kami perlukan. Kami juga sungguh-sungguh meyakini bahwa Tuhan memberikan perlengkapan senjata rohani itu untuk kehidupan kami, supaya kami tetap dapat mengalami damai sejahtera Tuhan, sukacita dari Tuhan di tengah-tengah berbagai pergumulan dan tantangan kehidupan di dunia ini. Dengan segala hal yang kami hadapi, dengan perlengkapan yang Tuhan berikan kepada kami akan tetap menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk pergumulan anak-anak jemaat Tuhan, baik yang masih ada di kelas PAUD, yang sudah ada di sekolah dasar, sekolah perguruan tinggi pada akhirnya, dengan keberadaan mereka yang tinggal di dalam Tuhan dengan tekun dan semangat belajar, akan mampu menjadi pribadi-pribadi yang telah diperlengkapi dengan ilmu pengetahuan, dengan keterampilan dan kesiapan akal budinya untuk melayani Tuhan melalui berbagai disiplin ilmu yang anak-anak Tuhan mempelajarinya dan menguasainya, serta akan menjadikan sarana untuk melayani Tuhan pada masa sekarang ini dan seterusnya, sehingga generasi gereja Tuhan ini generasi yang terus-menerus dibangun di dalam kasih, di dalam pengenalan akan Tuhan dan kesetiaan untuk mempersembahkan kehidupannya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang tua kami yang saat ini merindukan persekutuan bersama-sama dalam perjumpaan yang dilakukan di tengah-tengah ibadah tatap muka. Namun tidak selamanya mereka mampu, dan bahkan keterbatasannya tidak memungkinkan mereka bersama-sama dengan kami di tempat ini. Namun Tuhan, kasih Engkau yang sudah menyatukan kami ini akan kami wujudkan melalui tindakan perhatian dan hormat serta pelayanan kepada generasi tua. Kami akan dibangun tidak memiliki gap antar generasi. Sebaliknya, semua orang akan terlibat dalam pekerjaan pelayanan, mengasihi dan menghormati orang tua sebagai wujud ucapan syukur kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan kami generasi teladan, generasi yang tetap setia sekalipun menanggung berbagai persoalan kehidupan, baik sakit, penyakit maupun kelemahan fisik. Namun mereka tetap percaya dan mempercayakan hidupnya hanya kepada Kristus, Tuhan dan Juru Selamatnya. Puji Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga orang percaya di dalam mengasihi, mengasuh, dan dengan cermat mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan keluarganya, sehingga keluarga-keluarga Kristen yang Tuhan tanam dimanapun mereka berada
akan sungguh-sungguh menjadi terang Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terang Kristus yang terus bernyala, yang bersinar, yang sungguh memberikan dampak positif bagi kehidupan orang-orang yang dijumpainya. Keluarga-keluarga Kristen yang diberkati, yang mengalami damai sejahtera dan segala persoalan dapat diselesaikannya dengan kasih dan persekutuan yang tetap utuh dan mengalami damai sejahtera Tuhan memerintah di dalam kehidupannya. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk masyarakat dan bangsa kami Indonesia. Tuhan berikan kami bersama-sama pemerintah yang teguh untuk menjalankan kebenaran, hukum yang adil dan tidak pandang bulu. Mereka semua tidak pilih kasih, tetapi melayani setiap warga masyarakat bangsa Indonesia dengan seadil-adilnya, dengan rendah hati, menghormati dan memberikan pelayanan terbaik bagi segenap lapisan masyarakat. Tidak ada perbedaan golongan, tidak ada perbedaan agama, etnis atau apapun yang dapat merusakkan persekutuan bangsa ini. Lebih-lebih pada bulan Agustus ini kami telah bersama-sama menaikkan ibadah syukur, ucapan syukur atas kehidupan bangsa dan negara dengan alam kemerdekaan. Sekalipun kami tidak lagi dijajah secara fisik, tetapi kami tetap harus berjuang untuk mewujudkan kemerdekaan sejati, kehidupan masyarakat bangsa yang berdamai bersama semua orang dan membangun relasi di dalam persatuan dan kesatuan, sehingga kami tetap utuh menjadi bangsa yang lestari, yang dapat menghadirkan kebaikan bagi kehidupan bangsa-bangsa di dunia ini. Terima kasih Bapa Surgawi, dan kami mengakhiri bersama-sama doa permohonan kami hari ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara tetap bangkit berdiri dan pengakuan iman rasuli akan dipandu oleh majelis gereja. Marilah bersama dengan umat Allah di segala masa dan tempat kita menyatakan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. 3. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. 8. Aku percaya kepada Roh Kudus. 9. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. 10. Pengampunan dosa. 11. Kebangkitan daging. 12. Dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Nyanyian pengutusan Kidung Jemaat nomor 340, bait yang pertama dan yang ketiga, Hai bangkit bagi Yesus.
Jemaat Tuhan, silakan bangkit berdiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja semesta. Tugas Kristus sebagai Raja segala raja adalah melayani. Tugas melayani dilaksanakan Kristus dengan ketaatan mutlak pada Bapanya. Seluruh perutusannya di dunia berpusat pada pelayanan bagi manusia. Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Markus 10 ayat 45. Sikap dasar Kristus tersebut menjadi dasar pengabdian gereja sepanjang zaman. Barang siapa menyatakan diri murid Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau semua damai sejahtera. Amin. Nyanyian kita Dikala Hidupku Tentram, pelengkap Kidung Jemaat nomor 232 bait yang pertama. Dikala hidup tentram dan senang dan